Bagi masyarakat perkotaan, nama Honda mungkin terdengar biasa saja. Namun bagi sebagian masyarakat di daerah, nama Honda identik dengan penyebutan motor itu sendiri. Banyak dari mereka yang menyebut motor sebagai Honda, Yamaha Honda, Suzuki Honda, Kawasaki Honda, dan begitu seterusnya. Kuatnya nama Honda hingga bisa menembus alam bawah sadar pecintanya bukan tanpa alasan. Dikutip dari motorcycledata.com, pada tahun 2022, Honda berhasil menjual 17,5 juta motor secara global dengan pangsa pasar 29,1%. Sedangkan di Indonesia, dikutip dari data yang dikeluarkan AIC, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, AHM berhasil menjual 3,99 juta motor dengan pangsa pasar 76,43%. Tak ayal dominasi Honda pada pasar sepeda motor membuat nama Honda kian melekat di hati masyarakat. Lantas, siapakah sosok dibalik berdirinya Honda Motor yang kita kenal saat ini? Soichiro Honda lahir pada tanggal 17 November 1906 di Desa Komyo, Distrik Iwata, Prefektur Shizuoka. Honda lahir sebagai putra tertua dari pasangan Kei Honda dan Mika. Ayahnya Kei Honda merupakan seorang pandai besi yang beralih profesi menjadi pengusaha bengkel sepeda, sedangkan ibunya Mika merupakan seorang penenun. Soichiro Honda juga memiliki satu orang saudara kandung laki-laki bernama Benjiro Honda. Tahun 1913, Honda masuk sekolah dasar. Di masa ini, Honda pertama kalinya melihat mobil. Honda berkata bahwa ia tidak pernah melupakan hari di mana ia mengejar mobil yang sedang melaju dari belakang. Bau asap pembakaran, oli yang terjatuh, bahkan debu jalanan yang timbul akibat mobil lewat memicu ketertarikan Honda akan dunia otomotif. Ketertarikan Honda terus tumbuh seiring bertambahnya usia dan wawasannya. Pada tahun 1922, Honda lulus dari sekolah dasar senior Futamata. Ia tidak begitu tertarik dengan pendidikan formal dan lebih memilih untuk mengembangkan minatnya akan dunia otomotif. Ia melihat sebuah iklan di majalah Bicycle World untuk sebuah perusahaan servis mobil bernama Tokyo Art Sokai. Meski iklan yang dilihat Honda bukanlah iklan rekrutmen, ia memberanikan diri mengajukan surat permohonan magang. Tidak diketahui secara pasti apa yang Honda tulis, namun betapa beruntungnya ia menerima balasan yang positif. Pada usia 15 tahun, Honda pergi ke Tokyo untuk bergabung dengan Art Sokai sebagai pekerja magang. Ketenaga kerjaan pada masa itu sangat berbeda dengan ketenaga kerjaan saat ini. Di masa itu, pegawai magang diberi makanan, tempat tinggal, dan sedikit uang saku tanpa mendapatkan upah pokok. Meski demikian, Honda mengisahkan bahwa pengalamannya semasa magang merupakan pengalaman yang paling berpengaruh dalam membentuk Honda di kemudian hari. Di Art Sokai, Honda mulai melakukan tugas-tugas kasar dan lambat laut menjadi mekanik terpercaya. Yuzo Sakakibara, pemilik Art Sokai, memperhatikan kemampuan pemuda tersebut dan mengajarinya banyak hal. Tidak hanya cara melakukan perbaikan mekanis, namun juga cara menangani pelanggan dan pentingnya rasa bangga dengan kemampuan teknisnya. Pada saat itu, kepemilikan mobil dan sepeda motor hanya terbatas pada kalangan atas. Bagian besar mobil yang ada adalah buatan luar negeri, menjadikan Art Sokai sebagai tempat yang ideal bagi Honda untuk belajar dan terus berkembang. Beragamnya jenis mobil dari berbagai pabrikan memberikan cakrawala pengetahuan yang luas bagi Honda. Ia bisa belajar berbagai teknik engineering dari banyak pabrikan besar. Di samping itu, Sakakibara juga mendorong ketertarikan Honda pada dunia motorsport, olahraga yang mulai berkembang di Jepang pada awal era Taisho, yakni antara tahun 1912 sampai 1926. Pada awalnya, olahraga ini berfokus pada balap motor, namun segera berkembang menjadi balap mobil skala penuh, yang menjadi populer pada tahun 1920-an. Pada tahun 1923, Art Sokai mulai membuat mobil balap di bawah kepemimpinan Sakakibara dengan bantuan adiknya Shinichi, Honda, dan beberapa siswa lainnya. Model pertama mereka adalah Art Daimler yang dilengkapi dengan mesin Daimler bekas. Kemudian mereka menciptakan mesin terkenal yang lahir dari perkawinan mesin pesawat Curtiss dan sasis Michael, sebuah mobil buatan Amerika. Mobil ini masih disimpan di Honda Collection Hall dalam kondisi dapat dioperasikan. Proses membuat suku cadang untuk monster ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi Honda. Pada tanggal 23 November 1924, Curtiss meraih kemenangan menakjubkan dalam balapan pertamanya di kompetisi otomotif Jepang kelima. Dengan Shinichi Sakakibara sebagai pengemudi dan Shichiro Honda sebagai insinyur pendamping pada usianya yang ke-17 tahun. Saat usia Honda 20 tahun, ia mendapat panggilan wajib militer. Karena Honda menderita buta warna, ia bebas wajib dari dinas militer.
Bulan April 1928, Honda menyelesaikan masa magangnya dan membuka cabang Art Sokai di Hamamatsu. Honda merupakan satu-satunya peserta magang Sakakibara yang diberikan kepercayaan. Hal ini membuka pintunya untuk menjalankan bisnis. Pada tanggal 25 April 1928, hari ketika Frank Lockhart meninggal saat mencoba memecahkan rekor kecepatan darat. Lockhart merupakan seorang mekanik jenius yang telah menetapkan standar baru untuk desain mobil balap. Pada tahun-tahun berikutnya, peran Lockhart akan diisi oleh Honda. Ia juga akan merevolusi industri sepeda motor dan mobil Jepang dengan inovasi briliannya. Sebuah foto yang diambil sekitar tahun 1935 menunjukkan bengkel Art Sokai cabang Hamamatsu, di mana memperlihatkan truk pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan pompa air dengan kapasitas besar. Beberapa mobil dan yang paling kiri adalah mobil balap buatan Art Hamamatsu yang diberi nama The Hamamatsu. Selain itu, perusahaan juga membuat truk pengangkut sampah dan memodifikasi bus sehingga dapat mengangkut penumpang dalam jumlah lebih banyak. Beragam inovasi tersebut tidak luput dari peran Honda. Pada bulan Oktober 1935, Honda menikahi istrinya Sachi. Pada masa ini, Art Hamamatsu telah berkembang dan memiliki lebih dari 30 staf. Istri Honda, Sachi, turut bergabung dalam menjalankan bisnis tersebut. Ia bertugas membuat makanan untuk staf yang tinggal di bengkel, serta mengurusi keuangan perusahaan. Pada tanggal 7 Juni 1936, Honda mengalami kecelakaan saat mengemudikan The Hamamatsu pada balapan pembuka di Tamagawa Speedway. Ia tidak terluka parah, tetapi adik laki-lakinya Benjiro mengalami patah tulang belakang. Honda hanya balapan sekali lagi pada bulan Oktober setelah itu. Pada tahun yang sama saat Honda kecelakaan, yakni 1936, Honda merasa tidak puas hanya menjalankan perusahaan perbaikan dan mulai ingin beralih pada industri manufaktur. Investornya di Art Hamamatsu tidak setuju dengan rencana Honda tersebut, hingga pada akhirnya Honda mendirikan perusahaan manufakturnya bernama Tokai Sekai yang ia dirikan bersama kenalannya Soichiro Kato yang berperan sebagai presiden perusahaan. Dalam proyek baru-baru ini, Honda berfokus pada penelitian cincin piston, di mana pada siang harinya Honda bekerja di bengkel Art, sedangkan malam harinya ia melanjutkan penelitiannya. Setelah serangkaian kegagalan teknis, Honda mendaftar sebagai mahasiswa paruh waktu di Institut Hamamatsu, sekarang Fakultas Teknik di Universitas Shizuoka, untuk meningkatkan pengetahuannya tentang metalurgi. Hampir 2 tahun berlalu selama dia bekerja dan belajar dengan sangat keras hingga konon wajahnya sampai berubah. Hingga pada akhirnya uji coba produksinya berhasil, dan pada tahun 1939 Honda keluar dari Art Sokai Hamamatsu dan sekarang fokus bersama Tokai Sekai sebagai presiden perusahaan. Tokai Sekai mulai memproduksi ring piston, namun masih ada kendala yang harus diselesaikan. Kali ini masalahnya ada pada proses manufaktur. Kala itu Tokai Sekai mempunyai kontrak dengan Toyota Motor untuk memasok ring piston. Namun dari 50 contoh ring piston yang diserahkan untuk pengendalian kualitas, hanya 3 yang memenuhi standar persyaratan. Setelah hampir 2 tahun mengunjungi universitas dan perusahaan pembuat baja di seluruh Jepang untuk mempelajari teknik manufaktur, akhirnya Honda dapat memasok suku cadang yang diproduksi secara massal ke perusahaan seperti Toyota dan Nakajima Aircraft. Hingga pada puncak kesuksesan perusahaan, Tokai Sekai mempekerjakan lebih dari 2.000 pekerja. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang memasuki Perang Pasifik, dan Tokai Sekai ditempatkan di bawah kendali Kementerian Amunisi. Pada tanggal 1942, Toyota mengambil alih 45% saham perusahaan, dan Honda diturunkan jabatannya dari presiden menjadi direktur pelaksana senior. Ketika karyawan laki-laki secara bertahap dipanggil untuk dinas militer dan digantikan dengan perempuan dari korps sukarelawan, Honda menemukan cara untuk mengotomatisasi produksi ring piston untuk lebih menyederhanakan pekerjaan bagi pekerja yang belum berpengalaman. Serangan udara terhadap Jepang semakin intensif dan jelas bahwa negara tersebut sedang menuju kekalahan. Hamamatsu hancur menjadi puing-puing. Baik Art Sokai maupun Tokai Sekai juga turut hancur di bom sekutu. Tokai Sekai mengalami kehancuran lebih lanjut ketika pada tanggal 13 Januari 1945 terjadi gempa bumi yang melanda distrik Mikawa dan Iwata, yang mengakibatkan pabrik Tokai Sekai di sana runtuh. Pasca perang terjadi kelangkaan bahan bakar di Jepang, yang membuat moda transportasi pribadi hampir mustahil dijalankan. Moda transportasi yang bisa dipilih hanya sebatas kereta dan naik sepeda.
Honda berinisiasi untuk memasang motor kecil di sepedanya hanya untuk berkeliling. Banyak yang menyukainya dan Honda banjir permintaan. Ia lalu memproduksinya dan menghasilkan lebih dari 500 sepeda setiap tahunnya. Tantangan berikutnya adalah memproduksi sepeda motor dengan kecepatan yang lebih tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Pada tahun 1947, Honda mengembangkan mesin sepeda motor dan berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Dream D. Motor yang dibekali mesin 2 tak bertenaga 98 cc dengan kecepatan maksimum 50 km per jam. Pada tahun 1948, Honda mendirikan Honda Motor Company. Di tahun yang sama, Takeo Fujisawa bergabung dan berinvestasi di Honda Motor. Pada tahun-tahun berikutnya, Honda Motor beberapa kali nyaris mengalami keruntuhan finansial karena baik Honda maupun Fujisawa adalah penjudi yang tahu bahwa ekspansi hanya mungkin terjadi jika ada risiko. Pada tahun 1950, Honda memperoleh titik balik kebangkitannya saat Perang Korea pecah. Militer Amerika membuat pengadaan besar-besaran akan kebutuhan kendaraan bermotor sebagai penunjang perang di Korea. Pada tahun 1955, Honda berhasil menjadi merek sepeda motor terbesar di Jepang dan pada akhir dekade tersebut telah membuka dealer pertamanya di Amerika Serikat, menandai awal ekspansi Honda di Amerika. Hal ini menandai adopsi perusahaan terhadap konsep pemikiran komersial yang muncul secara global, yang terangkum dalam salah satu pernyataan misi resminya sebagai komitmen untuk memasok produk dengan kualitas terbaik, namun dengan harga yang wajar untuk kepuasan pelanggan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, Honda memperkenalkan sepeda motor 4 tak Super Cup yang dalam berbagai inkarnasinya terus diproduksi sampai saat ini. Pada tahun 1960, Honda telah muncul sebagai perusahaan multinasional bernilai miliaran dolar yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia, bahkan mengalahkan Trump dan Harley Davidson di pasar dalam negeri mereka. Setelah sukses dengan roda 2-nya pada tahun 1963, Honda memproduksi kendaraan roda 4 pertamanya, yakni truk mini T360 dan mobil sport S500. Pada tahun 1972, Honda meluncurkan Civic, mobil penumpang kompak pada generasinya, yang akhirnya terjual lebih dari 14 juta unit. Ini merupakan peristiwa besar terakhir sebelum Honda memutuskan pensiun. 5 Agustus 1991, Soichiro Honda mengembuskan nafas terakhirnya kurang dari seminggu sebelum Grand Prix Hongaria yang dimenangkan oleh salah satu pembalap terhebat dalam sejarah olahraga ini, Ayrton Senna. Ia mengendari mobil McLaren Honda. Senna mendedikasikan kemenangannya untuk melepaskan kepergian sang legenda sejati dunia desain dan manufaktur otomotif abad ke-20. Hingga saat ini, warisan kesuksesan Honda masih terus berlanjut. Per tahun 2019, Honda telah memproduksi lebih dari 400 juta unit motor dan lebih dari 100 juta unit mobil dengan kapitalisasi perusahaan sebesar 150 miliar dolar.